Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, teman-teman yang sedang mempelajari mata kuliah metodologi penelitian, hari ini kita akan membahas terkait dengan case study atau penelitian studi kasus. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan, saya ingin mengajak Anda berdiskusi secara virtual. Kira-kira metodologi penelitian studi kasus ini masuk ke dalam ranah penelitian kuantitatif atau kualitatif. Nah, karena ketika kita berbicara tentang kasus, maka tentunya akan banyak sekali variabel-variabel atau fokus-fokus penelitian yang akan kita teliti. Contoh seperti ini, ada sebuah lembaga pendidikan yang menurut kalian itu sukses, berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain. Kenapa dia sukses? Kenapa dia bisa melakukan proses pembelajaran secara baik, dan apakah yang tersebut seperti itu disebut kasus atau tidak? Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa tidak ada sedikit persamaan dan perbedaan antara penelitian studi kasus, fenomenologi, dan juga etnografi. Nah, itu mirip-mirip tuh. Namun kita nanti akan bahas di mana bedanya. Yang sudah pasti kita sudah belajar yang kemarin adalah etnografi, di mana kita mengkaji budaya atau mengkaji masyarakat dan mengkaji bagaimana kejadian-kejadian tertentu yang ada di dalam sebuah masyarakat. Nah, studi kasus adalah sebuah penelitian untuk mempelajari isu dengan cara melakukan eksplorasi melalui satu atau lebih kasus dalam sebuah unit yang akan kita teliti. Nah, namanya juga studi kasus ya. Artinya harus ada kasus tertentu di dalam objek yang akan kita teliti. Nah, contoh seperti ini. Mahasiswa bahasa Arab itu sulit sekali belajar kiroah misalkan. Nah, itu bisa diteliti sebagai sebuah kasus, case study. Di sekolah SMA Islam terpadu, ada sebuah metode yang digunakan oleh guru ternyata bagus jika diterapkan di pesantren atau di sekolah lainnya. Kasus juga itu. Di sebuah TPA, ada anak yang sangat cepat belajar bahasa Arabnya. Padahal dia masih berumur 4, 5, dan 6 tahun. Studi kasus juga. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa salah satu indikator bahwa itu adalah studi kasus, ada sebuah kasus yang unik atau ada sebuah kasus yang bisa kita angkat dan bisa kita jadikan sebuah penelitian. Nah, a case within a bounded system. Nah, itu konsep yang kedua. Atau studi kasus ini bukanlah sebuah metodologi, tapi ia merupakan sebuah pilihan dari apa yang harus dipelajari. Maka dari itu, antum perlu bisa memilah mana yang kira-kira menjadi sebuah hal untuk diteliti, karena bisa jadi di dalam penelitian studi kasus ini nggak hanya data yang antum dapat itu tidak hanya hasil observasi, hasil wawancara, namun mungkin juga bisa ada hasil atau ada juga analisis datanya. Artinya bisa jadi penelitian ini gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang selanjutnya apa yang kita telah telusuri dari sebuah kasus itu? Bisa jadi hanya satu kasus, bisa jadi banyak kasus. Nah, seperti itu. Bisa jadi setelah kita mengetahui bahwa oh, si anak yang belajar di usia 4-6 tahun ini memiliki kelebihan jika belajar bahasa Arab di sebuah TPAA. Setelah kita mengobservasi, ternyata jika dia diberikan sebuah stimulus berupa kursus, maka
akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang merupakan multi kasus. Artinya banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita teliti setelah kita mendapat satu kasus. Namun untuk mahasiswa sarjana bisa jadi satu kasus ini juga sangat apa ya, sangat susah gitu. Artinya untuk mendapatkannya. Nah, bagaimana cara menelitinya? Tentunya pertama kita tentukan, kita batasi apa yang akan kita teliti. Tentunya kita dalam dunia pendidikan bahasa Arab ya tidak jauh-jauh dari pendidikan bahasa Arab ya. Artinya saya akan memberikan contoh bahwa saya ingin meneliti tentang kesulitan belajar kiroah. Misalkan, saya ingin tahu bagaimana kalau kalian belajar kiroah karena yang menjadi kasusnya apa? Nilai kiroah itu turun terus gitu. Sementara kiroah pelajaran yang relatif mudah sebetulnya. Tapi nilai kiroah itu kenapa selalu turun? Nah, itu merupakan sebuah kasus yang akan kita teliti. Pertama harus kita eksplorasi, kita rinci detailnya. Ya, kita kita rinci detailnya. Kemudian setelah kita rinci, apa aja mungkin yang menjadi penyebab anak-anak berapa nilai yang menjadikan dia rendah pemahamannya. Kita data, yang penting kita eksplor semuanya. Dan kita kumpulkan data-datanya. Data-data berupa hasil wawancara, data-data dokumen, data-data nilai-nilai, data-data buku yang digunakan dalam pelajaran kiroah itu. Nah, mengumpulkan datanya itu bisa menggunakan satu observasi. Tentunya kita melihat dulu. Kalau kita memang menjadi sebuah peserta di situ, kita juga belajar kiroah juga, yaitu juga kita tetap mengobservasi. Melakukan wawancara interview. Nah, data sudah kita dapat berupa observasi, pengamatan, kemudian kita wawancara. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa hasil observasi kita itu tidak satu arah. Karena kalau observasi kan hasil pemahaman kita. Tapi mungkin juga bisa jadi ketika kita interview, apakah betul kalau belajar qiraah susah? Iya betul Pak. Nah, maka itu namanya mewawancara. Apa namanya untuk memastikan. Kemudian yang ketiga adalah materi audio visual. Artinya kita bisa melihat rekaman-rekaman yang sudah ada dari hasil pembelajaran itu. Sehingga kita bisa menjadikan dia salah satu hal untuk mengumpulkan data penelitian studi kasus ini. Yang keempat apa? Dokumen. Nah, dokumen yang tadi saya sebutkan mungkin bisa jadi buku, RPS yang digunakan, dokumen-dokumen nilai, tugas-tugas yang pernah dikumpulkan. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah laporan. Ini sama dengan dokumen-dokumen ya. Artinya laporan ini bisa dalam bentuk laporan tugas atau laporan nilai. Nah, artinya ini adalah dasar ya untuk mengumpulkan data penelitian studi kasus. Biasanya masuk S1 itu observasi, wawancara, analisis dokumen. 3 itu biasanya. Namun itu menjadi sebuah hal yang wajib ya untuk masuk S1 disampaikan jika penelitiannya studi kasus. Nah, bidang yang menggunakan studi kasus apa pada umumnya? Nah, ada bidang psikologi, kesehatan, hukum, ilmu politik, antropologi, sosiologi, dan pendidikan. Pastinya kita tidak jauh-jauh ya untuk mengambil di dalam ranah dunia pendidikan. Jadi kita bisa menggunakan penelitian studi kasus. Nah, bentuknya bagaimana? Pertama hanya deskriptif. Jadi kita hanya mendeskripsikan bagaimana kesalahan atau bagaimana eh, kesulitan mahasiswa dalam belajar kiroah. Kita hanya menjelaskan seperti itu. Kemudian ada yang tipe kedua itu eksploratory. Kita tahu bagaimana, kemudian kita mengetahui penyebabnya apa. Nah, sebenarnya beda-beda tipis, tapi ketiganya ini perlu diketahui bahwa itu adalah bentuk penelitian studi kasus. Yang selanjutnya adalah explanatory atau ini lebih lengkap ya. Kita mengetahui bagaimana, apa, kenapa, seperti itu. Artinya ini sebuah studi kasus yang rinci, yang sangat lengkap. Nah, saya sarankan antum menggunakan yang explanatory itu yang ketiga. Artinya ketika antum menjelaskan tentang kesulitan, ya apa kesulitan itu, bagaimana dia bisa terjadi, kemudian dan mengapa dia bisa terjadi. Seperti itu. Nah,
tipenya. Ini tipe penelitian studi kasus berdasarkan ukuran. Nah, artinya satu ya, berdasarkan seseorang. Nah, kita ingin meliti satu orang saja. Apa bisa? Bisa saja. Artinya orang ini membawa pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan. Nah, itu beda-beda tipis dengan studi fenomenologi. Kalau kita misalkan ada menyebutkan sebuah ulama besar dalam bahasa Arab misalkan, maka kita menelitinya bisa dari studi kasus atau bisa dari fenomenologi. Nah, berdasarkan beberapa individu, artinya ada banyak orang. Nah, kalau kita menggunakan sebuah metodologi penelitian studi kasus dalam dunia pendidikan, itu biasanya nomor 3, yaitu besaran sebuah kelompok. Misalkan kita ingin meneliti tadi kesulitan belajar qiraah di bahasa Arab. Nah, itu mungkin hanya ke kelompok-kelompok orang yang belajar qiraah, dan itu juga sama dengan yang nomor 4. Ya. Atau besaran sebuah aktivitas. Nah, ada dulu mahasiswa PAI yang meneliti tentang efektivitas majelis taklim dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi bisa jadi itu juga menjadi sebuah penelitian studi kasus. Nah, ini menjelaskan bahwa studi kasus itu bisa single sendiri atau bisa multiple atau bisa lebih dari satu kasus. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi bahwa kalian bisa meneliti lebih dari satu kasus, tapi itu tidak wajib ya. Artinya menemukan satu kasus dan menelitinya dengan benar, Anda cukup menggunakan the single instrumental case tadi. Seperti itu. Nah, ini menekankan bahwa kasus itu menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Kalau tadi kenapa saya sebut qiraah itu kok jadi kasus? Karena asumsi peneliti berangkat dari situ bahwa belajar qiraah itu kan mudah seperti itu. Itu asumsi peneliti. Namun kenapa menjadi sebuah kesulitan? Nah, itu menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Maka bisa jadi kasus. Makanya namanya studi kasus. Kalau itu biasa-biasa aja, ya nggak bisa jadi kasus. Misalkan, oh belajar bahasa Arab itu harusnya begini. Tapi ternyata ada yang extraordinary atau ada yang luar biasa. Nah, itu bisa dijadikan kasus. Seperti itu. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam tahapan prosedurnya. Pertama, kita identifikasi kasus-kasus dan batasan-batasannya apa saja. Kemudian setelah itu kita pahami dulu secara mendalam apa yang akan kita kaji. Jangan sampai kita tidak paham apa yang akan kita teliti. Kemudian membandingkan dengan kasus yang lain. Sebagai contoh, ketika kita meneliti tentang kesulitan belajar qiraah, maka kita teliti dulu kasus yang lain dengan kemampuan bahasa Arab yang lain. Misalkan kesulitan istimewa itu gimana, kesulitan kalam itu gimana, kemudian kesulitan qiraah di perguruan tinggi A bagaimana, kesulitan qiraah di perguruan tinggi B bagaimana. Nah, itu kita akan menemukan sebuah apa namanya perbandingan. Nah, kita cari tahu dulu sebelum kita identifikasi apakah kasus itu terjadi di sebuah individu, apakah kasus itu terjadi di sebuah kelompok, apakah kasus itu terjadi di sebuah peristiwa. Nah, itu kita analisis dan kita tetapkan dulu. Nah, setelah kita tetapkan, baru kita buat judulnya. Jangan menentukan judul duluan, ini yang kebalik. Nah, jadi antum lihat dulu fenomena yang ada, kira-kira apa, dan kemudian baru tentukan judulnya. Nah, setelah menentukan judul, nah tentukan fokus studi kasusnya. Apakah kasusnya itu adalah kasus yang bersifat intrinsik atau kasus yang bersifat ordinary, kasus yang bersifat luar biasa. Apakah biasa-biasa saja? Nah, seperti itu. Artinya kalau judul yang tadi saya contohkan itu kasusnya sebenarnya biasa aja. Nah, tapi dia tetap kasus, tapi biasa saja gitu. Ada yang kasus luar biasa, misalkan yang lagi sensitif sekarang ya, seperti yang pondok pesantren yang antum sering dengar di berita itu. Nah, kok bisa terjadi sebuah kejadian seperti itu? Nah, itu merupakan kasus yang tapi itu bukan ranah kita dalam sebuah dunia pendidikan, namun bisa juga diteliti tapi dalam bidang psikologi seperti itu. Nah, yang setelah kita menentukan, kita mulai mengumpulkan data. Kita observasi, kita wawancara, kita analisis dokumen.
kita telusuri rekam jejak audiovisualnya, kita lihat catatan, kita lihat arsip, mungkin juga artefak, mungkin juga ada kasus yang memang berkaitan dengan naskah-naskah kuno. Nah, itu bisa juga kita jadikan sebuah data penguatnya. Nah, yang selanjutnya setelah kita kumpulkan, maka kita analisis data tersebut. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif kemarin kita menjelaskan bahwa kita harus uji statistik. Nah, dalam penelitian kualitatif studi kasus itu tidak perlu. Tapi kita harus menganalisis secara mendalam data-data yang tadi kita temukan dari hasil observasi, wawancara, dari juga apa namanya analisis dokumen, itu semuanya harus kita breakdown, harus kita jelaskan secara rinci mengapa terjadi sebuah kasus itu, atau kronologinya seperti apa, sejarahnya seperti apa, mengapa mata kuliah kiroah itu muncul, kenapa mata kuliah kiroah itu menjadi sebuah kewajiban di sebuah universitas untuk belajar, maksudnya di program studi pendidikan bahasa Arab. Itu semuanya harus di breakdown dan dijabarkan secara rinci berdasarkan hasil temuan kita. Nah, selanjutnya, setelah kita menentukan sebuah analisis, maka kita melakukan untuk bagaimana kita kaitkan kasus tersebut dengan sebuah setting ya, atau dengan sebuah tema-tema penelitian studi kasus yang lain. Nah, tahap akhirnya yaitu adalah melaporkan atau menyimpulkan bahwa kesulitan belajar qiraah itu adalah ini. Bagaimana kesulitannya? Begini, begini, begini. Oh, ternyata terjadi mayoritas ketika mereka belajar qiraah itu sulit membaca huruf akhirnya karena tingkat kompleksitas kaidah nahwu yang diterapkan dalam teks itu. Artinya itu kesulitan teks. Kemudian mengapa terjadi? Nah, karena mungkin teksnya terlalu sulit atau juga bukunya kurang komunikatif untuk belajar qiraah seperti itu. Artinya itu harus kita sampaikan di akhir yang apa, bagaimana, dan mengapanya itu tadi. Nah, itulah tadi sedikit tentang penelitian case study atau penelitian studi kasus. Semoga bisa dipahami, dan jika kurang paham mungkin bisa melihat video-video pembelajaran yang lain. Terima kasih anakku sekalian, semangat terus belajar materi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.